Shalom warga kerajaan, ada beberapa perkataan kuasa di dalam perjanjian baru. Yang pertama itu adalah dinamis, kuasa untuk mengadakan mukjizat. Yang kedua adalah exousia, authority, itu yang akan kita bicarakan. Masih ada lagi yang lain, kratos, kekuatan. Ada isko, kuasa efektif daripada doa orang percaya. Tetapi pertanyaannya adalah begini, Yesus pernah ditanya, dengan otoritas mana kamu melakukan hal itu? Dan siapa yang memberikan itu kepadamu? Kita harus tahu dalam Matius 21 ketika Yesus masuk ke yaitu ke Yerusalem melalui Golden Gate. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke Bait Allah. Dan dia lakukan apa di sana? Dia ini langsung lakukan seperti KPK saudara ya. Dia membalikkan meja-meja penukar uang, kita tahu itu sumber korupsi semuanya. Lalu kemudian melepaskan penjual burung merpati, domba, lembu dan sebagainya. Seperti saudara tahu, sumber korupsi ada justru di dalam Bait Allah. Siapa koruptor utama? Hanas dan Kayafas. Dan mereka saudaraku kalau ada orang tidak memberikan persembahan, mereka berkata, oh tidak baik. Sebab ini kafir katanya. Sebab yang berlaku waktu itu kan mata uang Romawi ya. Ada wajah dan tulisan Kaisar. Karena itu mereka menjual yaitu mata uang kuno pada zaman kerajaan David dan Solomon. Tapi harganya pasti dilipat gandakan. Demikian juga kalau orang membawa domba kambing. Kurang baik ini. Tidak layak. Karena ini ada cacatnya. Bisa aja dicari begitu. Dan Yesus sangat murka, dia berkata, rumahku ya seharusnya jadi rumah doa. Tapi kamu jadikan sarang penyamun. Dan pada saat itu saudaraku bahkan orang buta dan orang lumpuh yang dibuat peraturan tidak boleh masuk Bait Allah disembuhkan semua. Di dalam Bait Allah waktu itu tidak ada puji-pujian, anak-anak kecil memuji Tuhan. Tidak ada yaitu peraturan-peraturan yang begitu ketat yang agamawi seperti itu. Dan mereka tanya, dengan otoritas mana? Dan dari siapa kamu terima otoritas itu? Kita tahu bahwa authority berasal dari akar kata author. Author itu adalah katakan penulis buku ataupun pencipta. Mereka tidak tahu bahwa mereka berhadapan dengan sang pencipta sendiri saudaraku. Ya otomatis dia punya otoritas. Dalam Matius pasal 7, semua orang terkagum-kagum bahwa Yesus mengajar tidak seperti ahli Taurat yang tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya power, tidak punya authority. Lalu Yesus mengajukan pertanyaan yang lain. Menurut kamu, maka Yohanes Pembaptis itu otoritasnya dari surga atau dari manusia? Mereka tidak bisa jawab. Kalau mereka katakan dari surga, kenapa kamu tidak percaya padanya? Tapi kalau berkata dari manusia, takut pada orang banyak. Takut akan manusia, itu akan membuat banyak orang kompromi pada hari-hari ini. Banyak orang terutama di Amerika, itu tidak boleh salah. Manggil orang transgender. Kalau laki-laki jadi perempuan, tidak boleh panggil he, dia harus dipanggil she. Saya mau beritahu pada saudara, takut akan manusia adalah jerat. Tiru Tuhan Yesus, dia tahu otoritas datang dari Bapaknya. Dan sebagai warga negara kerajaan sorga kita juga dapat power of authority. Kalau kita melakukan dalam nama Raja itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Karena itu saudara hiduplah dalam otoritas Tuhan. Dan jangan takut yaitu untuk melakukan segala pekerjaan Tuhan untuk memuliakan Dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu ya. Kita akan lanjutkan perjalanan kita di bulan ini dengan tema The Source of Authority. Sumber dari otoritas atau exousia itu yang akan mengawal kita. Dalam pengertian kuasa, pagi ini saya ingin flashback sebentar kepada sejarah kuasa itu diberikan kepada kita. Dalam terminologi hukum,
pemberian kuasa itu selalu bersyarat dilakukan oleh para pihak. Dalam hal ini pihak pertama biasanya memberi kuasa kepada pihak berikutnya. Dalam ilmu hukum seperti itu. Sedangkan urusan kita dengan Tuhan, Tuhanlah pemberi kuasa karena beliau pemilik kuasa. Dan itu diberikannya kepada manusia. Klausulanya bagaimana? Term of conditionnya bagaimana? Syarat dan ketentuan berlakunya seperti apa? Itu ada di dalam firman Allah. Tujuan pemberian kuasa itu untuk apa? Sebagaimana kuasa pada umumnya. Dalam persiapan ini saya sempat membuka skripsi saya tahun 81 atau 82 itu saya buka-buka. Itu ternyata saya membuat skripsi tentang penghibahan, pelimpahan hak atas barang-barang yang bergerak dan barang tidak bergerak. Di sana termuat begini. Setiap pemberian otoritas itu tujuan utama sebetulnya dari sananya untuk keperluan pemberi kuasa. Jadi pemberi kuasa itu memberikan kuasa atau authority itu untuk kepentingan pemberi kuasa sebetulnya. Makanya klausula hukum ini penting kita pahami, termasuk dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga nanti kita pada akhir renungan ini, saya akan sampaikan bahaya terbesar adalah abuse of power itu. Abuse of authority, penyalahgunaan dari otoritas. Mari kita jalan sebentar kepada apa-apa yang perlu kita pahami dari renungan kita. Secara cepat saya akan bawakan pada mulanya dulu. Ini semua sudah paham, saya tidak terlalu lama di sini. Asalnya ketika Allah memberikan otoritas, sumbernya di sini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Setelah manusia diciptakan, manusia itu jadi mandatarisnya Allah di bumi, lalu diperlengkapi dengan kuasa, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah melimpahkan kewenangannya setelah menciptakan manusia yang segambar itu. Tidak lain adalah menjadi kepanjangan tangan Allah untuk mengurus skop waktu itu di Taman Eden, dunia, sebelum cacat, sebelum broken. Oke, Allah menyerahkannya kepada manusia. Tapi dalam waktu yang singkat, manusia gagal karena ketidaktaatannya, dibujuk oleh ular. Nah, terjadilah seperti ini, jatuh dalam dosa. Setelah perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya, dimakannya, diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Setelah peristiwa ini, sesuatu yang sangat tidak diinginkan oleh Allah sebenarnya terjadi. Apa itu? Dengan terpaksa Allah mengakhiri otoritas mereka. Otoritas itu akhirnya dicabut oleh Allah. Ingat, sumber otoritas adalah Tuhan. Ketika otoritas diberikan, yang berhak mencabut adalah pemberi otoritas. Dalam skripsi itu saya seolah-olah jadi penasihat hukum dari seseorang. Saya diberikan otoritas, kuasa untuk mewakili klien. Kapan berakhirnya? Berakhir ketika tidak ada lagi sebuah relasi yang disepakati itu ditaati. Maka otoritas dicabut. Lalu Tuhan Allah setelah peristiwa itu mengusir dia, manusia, dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Di sini ada juga akhirnya berakibat
bumi pun akhirnya terkutuk oleh perbuatan ketidaktaatan manusia pertama. Otoritas dicabut, bahkan tidak boleh masuk. Di situ ada gambar kerup, ini malaikat yang pegang pedang seolah-olah supaya mereka tidak lagi menyentuh wilayah-wilayah yang menjadi otoritas ilahi. Akibat itu maka kemudian oleh satu orang itu maka dosa akhirnya, Rasul Paulus katakan, menjalar. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk oleh satu orang yaitu Hawa dan kemudian Adam. Maka ke dalam dunia oleh dosa itu juga maut menjalar kepada semua orang. Ini kita flashback terus masuk di sini karena semua orang telah berbuat dosa. Dosanya itu menjalar kemana-mana. Dan akibatnya semua kehilangan kemuliaan daripada Allah. Yang pada saatnya juga kehilangan otoritas sebetulnya. Karena semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan daripada Allah. Seolah-olah di sini, sejak hari itu otoritas yang semula diberikan kepada manusia seolah-olah, saya beri quote and quote, berpindah seolah-olah kepada yang tidak berhak, yaitu setan. Ini terbukti ketika Tuhan Yesus dicobai. Setan berkata, iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Ingat, sejak manusia jatuh dalam dosa, ketika Tuhan berkata, hai ular, 3:15 nanti ada muncul, nanti kamu akan diinjak kepalamu dan kamu akan menggigit tumitnya, tentang bumi pun terkutuklah tanah, di mana engkau berasal juga karena dosa itu. Sehingga dengan demikian dia berada seolah-olah berpindah sementara pada penguasaan si jahat. Makanya iblis secara kamuflatif tapi juga nekat dia di hadapan Kristus. Dia ngomong, kalau Yesus kamu mau menyembah aku, lihat ini seluruh dunia, semua akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Waduh, ternyata itu di sini ada penipuan ulung. Dan di dalam pasal dan ayat ini sama sekali Kristus tidak membantah bahwa iblis punya kemampuan untuk memberi otoritas. Dalam ayat berikutnya Tuhan Yesus tidak mau dialog. Ingat ini juga di sini, kalau dengan setan jangan debat, jangan dialog. Usir saja dia dalam nama Tuhan Yesus. Begitu mulai merasuki pikiran, udah jangan lagi timbang-timbang. Dalam nama Tuhan Yesus. Kristus tidak mau. Dan dia, tahu kan ini, pembajakan otoritas ini begitu kentara. Ini sejarahnya, seolah-olah berpindah. Lalu muncul setelah itu yang namanya proto-evangelium. Itu sebuah janji akan penebusan, bahkan sebelum dilakukan jauh-jauh hari. Muncul ini ayat penebusan, nubuat oleh Allah sendiri. Aku akan mengadakan permusuhan karena itu antara engkau dan perempuan ini, maksudnya manusia. Antara keturunanmu, wahai setan, dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan ini nanti muncul ketika Kristus mati di atas kayu salib itu menginjak kepala ular. Tapi juga pada saat yang sama engkau akan meremukkan tumitnya. Dan pada saat yang sama Kristus diremukkan tumitnya. Itu sebagai gambaran Kristus akan mati untuk proses itu. Tapi sudah diberikan sejak sebelum evangelis lahir. Makanya proto-evangelium. Jauh sebelum berita keselamatan diberitakan, ini sudah diberitakan. Kita langsung terbang kepada penggenapan sekarang. Waktu berlalu sekian puluh abad. Dan kemudian terjadilah yang disebut oleh Paulus. Tetapi setelah genap waktunya proto-evangelium itu, Allah menggenapi janjinya. Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka. Kemarin kita rayakan yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak Allah.
Ketika penggenapan terjadi, Yesus melakukan itu. Inilah yang disebut proses perebutan kembali otoritas. Karena Adam yang pertama gagal, Adam yang kedua tidak mau gagal, setelah genap waktunya dia menggantikan ketidaktaatan yang pertama. Dengan cara di atas kayu salib, beliau berkata, "It's finished." Lalu berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Maka dari itu ini jadi ayat emas kita. Sejak peristiwa itu, Kristus berhasil merebut kembali yang sementara seolah-olah karena ketidaktaatan Adam yang pertama. Otoritas itu pindah. Ini yang jadi ayat emas kita kan. Dari NET, then Jesus came up and said to them, "All authority in heaven." Semua kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada saya. Jadi di sini ya, secara singkat sejarahnya. Semula diberikan pada Adam pertama, gagal. Maka terjadi proto-evangelium, janji untuk pemulihan itu kembali. Lalu digenapi setelah genap waktunya dalam surat Galatia. Dan itu dilakukan oleh Kristus. Dan oleh karena perbuatan itu, maka Kristus kembali memegang otoritas itu. Dan otoritas itu diberikannya kepada kita juga, kabar baiknya. Katakan amin. Oleh karena itu di minggu pertama sudah diterangkan oleh Bapak Gembala, kita menjadi anak-anak Allah. Ingat itu ya. Kemudian kita mematahkan kekuatan musuh dan menerima kunci kerajaan surga. Ini semua dari proses ini. Dari otoritas yang sudah direbut kembali oleh Kristus. Nah, karena sudah ada di tangan Kristus, apa dampaknya kepada kita? Ini, sebab jika oleh dosa satu orang tadi, yaitu Adam pertama yang gagal, maut berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi oleh korban Kristus. Maka saya kasih gambar orang tangannya bebas belenggu. Mereka akhirnya, kita semua yang telah menerima kelimpahan kasih karunia di dalam Kristus itu dan anugerah kebenaran, kita menerima hidup dan berkuasa akhirnya begitu. Akhirnya otoritas itu dipulihkan. Yang percaya kepada korban Kristus di atas kayu salib oleh karena anugerah, maka pada saat itu juga kita termasuk yang pagi ini duduk di tempat ini, kita telah menerima kembali otoritas untuk menjalani hidup dengan penuh kuasa. Katakan amin. Iya, itu di sini. Ini secara singkat perjalanannya. Nah, ini inti renungan kita sore ini, pagi ini. Tujuannya untuk apa sih? Bagian minggu pertama kita sudah dijelaskan. Minggu kedua saya ingat lewat suara gembala, Pastor Timotius Arifin terangkan tentang exercise of authority, bahwa itu mesti dijalankan. Kemudian kita melihat gambar diri kita lewat Pak Surono minggu lalu, dan pagi ini intinya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang yang sudah menerima kembali otoritas? Begitu, sederhana. Bagaimana otoritas yang sudah kita terima ini bisa kita pertahankan, kita pegang terus, karena tujuan Allah sebenarnya dari semula tidak ada pikiran dari Allah untuk memberikan otoritas itu secara temporer, tidak. Otoritas diberikan kepada Adam untuk mengelola seandainya tidak ada kecelakaan itu, tidak ada pencabutan otoritas sampai kita masuk di dalam langit baru, bumi baru yang kedua. Nah, sekarang kita sudah menerima otoritas bukan di dalam Kristus. Kita ini sudah ada kuasa di dalam diri kita. Lalu hal seperti apa yang mesti harus kita kerjakan supaya tidak mengulangi kesalahan Adam yang pertama? Sederhana, dan kita akan berakhir di renungan ini nanti. Yang pertama, otoritas yang ada pada kita yang dengan mahal kita terima, yaitu darah Kristus sendiri di atas kayu salib. Untuk merebut itu, beliau harus turun ke bumi, harus menjadi manusia,
harus hidup dipersamakan dengan kita, punya darah dan daging. Bisa sakit, bisa menderita, bisa apapun. Kristus alami jadi manusia normal untuk merebut otoritas itu. Dan kemudian otoritas itu diserahkan kepada gerejanya. Bagaimana caranya? Kita sebagai penerima otoritas yang baru karena iman kepada Allah ini, tidak menjadikan sia-sia otoritas itu. Dan tidak membuat Kristus kecewa lagi. Tiba podo sampai Adam. Yang pertama, yuk kita jalan terus. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Langkah pertama, supaya otoritas yang sudah direbut dengan susah payah oleh Kristus itu tetap menjadi bagian gerejanya adalah gereja harus berani berkomitmen di jalan ketaatan. Katakan amin. Tercabutnya otoritas itu semula karena ketidaktaatan satu orang. Dengan kata lain, pemegang otoritas, pemegang kuasanya tidak komit lagi. Maka otomatis surat kuasa itu batal demi hukum. Oleh karena ketidaktaatan, di pihak Allah tidak pernah ada ketidaktaatan. Maka sepanjang sejarah hidup manusia, pembatalan otoritas itu terjadi karena pihak manusia yang gagal taat kepada kesepakatan dengan Tuhan. Maka bagaimana supaya otoritas di tangan kita itu tetap melekat pada kita dan mengawal langkah kita sampai menuju kekekalan. Masuk pada dalam komitmen jalan ketaatan. Apa sih ketaatan itu? Secara sederhana ketaatan itu begini saja. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. So simple. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Taat adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Ayo kita ulang, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Taat adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. 1, 2, 3. Amin. Simple. Supaya otoritas yang diberikan dengan darah yang mahal itu menjadi bagian kita dan bisa mengawal kita sampai kekal. Satu saja. Hidup dalam ketaatan. Dengar, lakukan firman Tuhan. Itulah ketaatan. Yesus sendiri telah belajar untuk taat. Contoh ketidaktaatan. Jangan seperti Saul. Ini ketidaktaatan satu ya. Saya coba contoh ini yang paling legendaris lah. Satu ketika orang Filistin menyerang dan sudah ada perkataan dari Samuel, tunggu aku akan datang. Tapi begitu orang Filistin mulai maju, rakyat mulai teriak-teriak kepada Saul. Saul gagal untuk taat. Dan dia kemudian melakukan nekat membakar ukupan. Baru saja dilakukan, Samuel datang dan berkata, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau telah tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Bayangkan ini. Ketidaktaatan menyebabkan hilangnya otoritas. Ditarik dari Saul dan dipindahkan kepada orang yang berkenan di hatinya. Yang kedua, Tuhan ngomong nanti serang itu Amalek. Habisi semua ternaknya. Jangan ada yang dingingah. Satu ketika Samuel datang dia mendengar suara apa itu? Saul berdalih, orang-orang itu loh anak buahku.
Yang milih itu lagi pula yang dipilih itu yang gemuk-gemuk. Tujuannya nanti untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Alasannya rohani. Tapi bahasa Indonesia yang sederhana mengatakan, Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau korban persembahan? Taat kepada Tuhan itu lebih baik daripada mempersembahkan korban. Patuh itu lebih baik daripada lemak domba. Saul orang yang paling tinggi di Israel dituding-tuding sama si Samuel. Apa kamu berdalih melulu? Sedianya Tuhan itu mengokohkan kerajaanmu. Tapi kamu tidak taat. Dilarang mempersembahkan korban bakaran, kamu langgar. Sekarang suruh tumpas semua, kamu langgar. Walaupun dengan alasan yang seolah-olah benar. Ayat terkenal ini, manakah yang lebih penting? Ketaatan atau mempersembahkan korban? Tuhan ngomong taat itu lebih baik daripada mempersembahkan korban. Kalau mau, otoritas yang ada dalam saudara terus mengawalmu dan kau tidak gagal sampai dalam kegagalan. Hiduplah dalam ketaatan. Ini kunci terbaik. Di dunia aja sebagai pemberi otoritas dan kuasa kepada seorang pengacara. Meleset sedikit, tarik sudah kuasa itu. Hal yang sama akan berlaku. Inilah yang disebut dalam salah satu renungan di kingdom kita. Bahwa otoritas itu berlaku kadang-kadang tidak tetap dalam diri kita. Itu bukan semata-mata original dari pikiran Allah sebetulnya. Tapi sumbernya itu. Karena manusia sering tidak taat dengan berbagai dalih. Segala kuasa sudah diberi. Tapi manakala ketidaktaatan masuk. Menyebabkan kuasa itu cabut kembali. Ingat, ini rumusnya tetap mengulang rumus kuno. Di mana Adam jatuh karena ketidaktaatan. Ayo, jemaat GPI Rock. Kalau mau Anda tetap punya kuasa sebagai orang-orang yang dipercayai kuasa. Tetaplah hidup dalam ketaatan setiap hari. Mendengar dan lakukan firman Tuhan. Ketaatan itu, Yesus katakan, walaupun, kata Paulus, saya lebih cenderung Ibrani ini ditulis Paulus. Walaupun Yesus itu anak Allah, ia harus belajar dari pengalaman. Apa makna ketaatan? Apabila ketaatan itu pun berarti penderitaan. Seringkali ketidaktaatan itu karena kita kurang berani tegas pada diri kita sendiri loh. Sehingga dosa itu masuk, gagal. Hawa itu tidak berani tegas, aduh buah setaman ini boleh aku makan. Ngapain sih gak makan satu aja loh. Dia tidak berani menderita, melihat buah itu menarik. Buat apa mengorbankan seluruh taman hanya demi satu buah saja. Mari, kalau mau hidup dalam ketaatan, kita harus berani tegas pada diri sendiri. Minggu pertama ingat Pak Gembala uraikan 7 dead sin. Ada 7 dosa yang membawa maut itu. Cara menghadapinya tetap sama. Anda mesti tegas pada dirimu sendiri. Dan taat kepada firman. Tidak ada cara lain. Kita harus berani berdarah-darah. Untuk melawan diri kita. Yang kemarin digambar diri. Yang secara alamiah memang. Kepingin melanggar firman. Kepingin tidak taat. Maka kunci untuk kita tetap firm di dalam otoritas. Hiduplah dalam ketaatan. Berani tegas pada diri sendiri. Yesus belajar dari pengalaman apakah makna ketaatan selama di bumi. Jadi enggak waduh dengan privilege ya. Dia turun dengan sakti begitu disalib gak loro enggak. Dia jalani semua rutenya sebagai manusia normal. Dan belajar dari pengalaman apa itu makna ketaatan. Sungguh pun harus melawan diri sendiri. Hal kedua dan kita selesai bagaimana supaya otoritas. Yang pertama itu
Yang kedua, kita mesti bertanggung jawab. Saudara-saudara memang telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu memerdekakan dalam konteks ini, dimerdekakan dari dosa sehingga otoritas itu kembali kepada kita. Maka jangan dipakai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layani seorang akan yang lain dengan kasih. Hal kedua selain taat adalah bertanggung jawab terhadap kuasa yang sudah diberikan kepada kita. Tadi musuh terbesar itu ada di dalam gereja sendiri. Apa itu? Di sana tadi dikatakan korup, tapi yang saya temukan adalah abuse juga. Penyalahgunaan dari kuasa yang sudah diberikan oleh Allah. Harus tanggung jawab dengan kuasa, kalau mau terus gak gitu dicabut. Menghargai otoritas. Saudara-saudaraku yang kasih, kamu mesti senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi tanggung jawab dengan otoritas yang sudah diberikan kepada kita. Jangan terjadi abuse of power. Coba ya ini sejarahnya. Kenapa Hawa bisa jatuh? Ini ayatnya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa saat kamu memakannya matamu akan terbuka. Frase terakhir ini sungguh menggoda manusia. Kamu akan menjadi seperti Allah. Ada banyak penyalahgunaan otoritas. Yang pertama, tidak ditujukan untuk kepentingan pemberi otoritas. Jadi begitu otoritas diberikan untuk diri sendiri, gagah-gagahan. Bahkan dalam kisah PLPB, di PL terutama, ada banyak orang-orang yang punya otoritas. Lalu ketika Rasul Paulus, Petrus dan lain-lain mengadakan mujizat, penduduk di tempat itu juga mengadakan. Lalu memungut uang, kan begitu juga. Gitu. Penyalahgunaan otoritas, juga kisah-kisah anak-anak Skewa sampai digagai oleh setan dan semuanya. Gereja pada awalnya tidak menggunakan power atau authority dalam dia itu dengan benar. Abuse. Kalau yang dilakukan manusia kecenderungannya apa? Begitu diberi kuasa, dia tidak puas dengan kuasa yang itu. Lalu ketika iblis mengatakan alangkah indahnya, kalau kamu bisa menjadi seperti Allah. Kecenderungan selain menyalahgunakan dengan tidak tanggung jawab adalah kecenderungan untuk memusatkan kekuasaan itu pada diri. Gak lego kalau hanya berbagi kuasa dengan Allah. Tapi ketika setan tawarkan, gak mau sungguhan. Kalau kamu makan, kamu akan sama seperti Allah. Wah, otoritas itu bahayanya ketika mulai berusaha untuk ditumpuk pada diri sendiri. Bahkan Allah pun akhirnya dikesampingkan. Hati-hati. Inilah yang disebut di dalam sejarah gereja otoritarianisme gereja. Itu ya para oknum, nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul yang merasa punya otoritas dan kemudian digenggam. Kalau sifatnya Tuhan, otoritas itu dibagi pada kamu, manusia. Ayo urusan dunia. Ingat, sejak manusia diciptakan, sejak hari itu Tuhan melibatkan manusia untuk dibagi otoritas oleh Allah. Untuk ngurus sesamanya, ngurus bumi ini dengan mandat budaya, mandat apapun diserahkan kepada manusia. Tapi ingat, authority yang diberikan. Manusia sebaliknya ingin, kalau sudah dapat otoritas, maunya ada di satu tangan. Hati-hati. Ketika mulai muncul keinginan untuk abuse of power, itu sudah mendekati pencabutan otoritas dari Tuhan. Maka cepat-cepat kita adu Tuhan, ya wis. Ingat, kejatuhan manusia karena tidak puas dengan otoritas yang dia beri dari Tuhan. Bahkan setan yang namanya Lucifer, dia yang paling dekat dengan Shekinah glory. Sebagai seorang malaikat pemuji, Yesaya katakan, lihat seperti bintang kau jatuh. Kan hari itu dia ingin menyamai Allah. Sudah punya otoritas begitu hebat, masih merasa kurang. Aku akan naik ke tempat yang maha tinggi dan melebihi yang maha kuasa, katanya. Lalu tiba-tiba dia. Sekali lagi,
Perhatikan otoritas yang diberikan kepada gerejanya, kepada setiap kita. Gunakan ini untuk kemuliaan Tuhan, hidup dalam ketaatan. Dan jangan coba-coba mau merampas semua otoritas Allah atas hidupmu. Tuhan, thank you, Engkau sudah tebus hidup saya. Tuhan, jangan ikut-ikut. Senin sampai Sabtu itu otoritas saya. Minggu baru otoritas Tuhan. Lu kira lu bisa urus dirimu sendiri? 1 detik aja ke depan kita nggak ngerti apa yang terjadi. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kita abuse of power. Baik dalam bentuk secara pribadi dengan Tuhan maupun dengan kelompok komunitas yang dipercayakan kepada kita. Semangat Allah itu selalu disparitas, desentralisasi. Tapi iblis selalu sentralisasi. Dan dia mendorong manusia untuk tidak puas dengan otoriti yang satu itu. Dan dia langsung face to face dengan Hawa. Kamu mau yang lebih gede enggak? Kamu memang sekarang punya otoritas. Tapi kami masih di bawahnya Tuhan. Kalau kamu mau makan, kamu dibujuki sama Tuhan. Karena Tuhan tidak mau ada yang menyamai dia. Makan aja. Makan aja. Karena begitu kamu makannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Wow. Ini abuse of power. Ini 2 penyebab utama otoritas dicabut dalam hidup seseorang. Sama kalau balik kepada Saul. Kenapa dia nekat? Alasannya dia takut Filistin, takut dilempari batu. Tapi tugas raja adalah tidak boleh itu hanya tugas seorang imam untuk membakar korban kepada Tuhan. Tetes. Kenapa Tuhan bikin aturan itu tidak dikumpulkan di satu orang? Karena Tuhan tidak mau itu terjadi seperti itu. Supaya ada control and balance. Makanya di dalam praktek kenegaraan pun kan begitu. Ada namanya trias politika. Ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Supaya saling mengawasi. Tapi kecenderungan manusia coba. Begitu berkuasa, semua rasanya dipengaruhi supaya. Nah makanya, tapi banyak terjadi. Negara-negara tiran itu eksekutif ingin menguasai. DPR boleh ada tapi jadi stempel tok. Tuk, gitu. Hukum juga begitu. Tuk, gitu tok. Tapi apa kata pemegang eksekutif ini? Hati-hati, itu abuse of power. Dan ketika itu begitu Tuhan sudah, oke, aku mengakhiri, kamu punya authority dan aku akan pindahkan kepada orang yang lebih berkenan di hatiku. Dan itu makan proses begitu lama. Sejak ketidaktaatan Saul sampai dia meregang nyawa di Gunung Gilboa. Itu masih butuh waktu begitu lama. Tapi Tuhan menunggu. Orang tidak akan pernah sadar ketika abuse of power. Otoritas di tangan saudara, hati-hati saudara. Anda diberi kuasa untuk menaklukkan setan. Untuk menginjak ular dan kalajengking. Untuk menahan kekuatan musuh. Untuk menganggur doa. Bahkan memindahkan gunung pun dengan iman sebiji sesawi. Dan macam-macam. Tapi ingat, jangan disalahgunakan. Kalau mau otoritas itu tinggal padamu. Dengan tetap ada di sana. Oke, kita lanjut. Sebuah quote dari C.S. Lewis. Otoritas harus dijalankan dengan kerendahan hati, ketaatan, serta selalu bertanggung jawab. Itulah jalan spiritual pengikut Kristus. Kita diberi otoritas. Ayo, gunakan dengan ketaatan dan penuh tanggung jawab. C.S. Lewis dan Orlando Wang bagus sekali tulis itu. Dijalankan kerendahan hati, ketaatan, serta selalu bertanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan. Untuk pemberi otoritas. Jangan lupa, untuk pemberi otoritas. Di dalam skripsi itu saya terima dari klien. Maka saya menjalankan untuk kepentingannya dia. Saya tidak boleh begitu pegang kuasa lalu saya seolah-olah mewakili dia dan menggunakan untuk keuntungan saya. Saya bukanlah seorang pengemban otoritas dengan baik. John Walford mengatakan, manusia yang lahir secara alami menerima kodrat manusia dari orang tuanya.
Demikian pula manusia yang lahir baru, menerima kodrat baru, kapasitas baru untuk pengabdian kepada Tuhan. Percayalah ketika engkau percaya kepada Yesus, kau sudah diberikan DNA yang baru dengan kapasitas baru untuk bisa mengemban seluruh tugas sebagai pemegang otoritas dengan baik seperti Kristus. Kalau Yesus bisa dan dia sudah jalankan tuntas di salib, harusnya kita anak-anaknya pun bisa dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, pegang otoritas dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan memperbesar otoritas itu untuk sampai di kekekalan. Tuhan memberkati.